Pernah nggak sih ngerasa pengen banget berubah? Ninggalin kebiasaan lama jadi orang yang lebih baik, tapi kok rasanya susah banget dan ujung-ujungnya balik lagi ke situ? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah satu ide dari teologi Kristen yang mungkin kedengeran radikal, tapi bisa jadi inilah jawaban tentang pemicu sejati di balik perubahan yang langgang. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin seseorang itu berubah? Apakah cuma karena tekad yang kuat, atau karena dapat dukungan dari lingkungan sekitar? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sering kita lupakan? Ini dia pertanyaan besar yang bakal kita gali bareng-bareng. Nah, ini dia landasan pemikiran kita. Ayat ini benar-benar membalikan logika umum kita loh. Biasanya kan kita mikir, aku harus berubah dulu, baru aku layak dapat kebaikan. Tapi ayat ini bilang kebalikannya. Kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu datang duluan, dan justru itulah yang membuat kita bisa berubah. Wah, ini mengubah segalanya ya. Dari yang tadinya perjuangan berat, jadi sebuah respons yang tulus. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari pemicunya, yaitu kasih karunia. Terus kita akan bedah dua jenis penyesalan yang ternyata beda banget. Habis itu kita akan coba diagnosis kenapa sih kita butuh bantuan dari luar. Lalu kita lihat dua jalur yang mungkin kita ambil. Dan terakhir, gimana caranya pertobatan itu jadi gaya hidup kita. Yuk kita masuk ke bagian pertama, kasih karunia sebagai pemicu. Seringkali kita nganggep anugerah atau kasih karunia itu sesuatu yang pasif. Kayak ya udah, pengampunan yang dikasih gitu aja. Tapi sumber kita melihatnya beda banget. Kasih karunia itu justru kekuatan aktif yang memulai seluruh proses perubahan. Nah, ini dia definisinya. Dan ini menarik banget. Kasih karunia atau gratia itu ternyata bukan sekedar oke, kamu dimaafin. Bayangin deh, ini tuh kayak sebuah dorongan, energi ilahi yang aktif bekerja di dalam kita, yang nyalain lampu di ruangan gelap supaya untuk pertama kalinya kita bisa lihat apa yang salah. Oke, jadi pemicunya adalah kasih karunia yang aktif. Sekarang pertanyaannya, gimana kita meresponsnya? Ternyata, sekedar merasa menyesal itu belum cukup. Ada dua jenis duka cita atau penyesalan yang hasilnya, wah, jauh banget bedanya. Dan slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada Raja Daud. Waktu ditegur karena dosanya, dia hancur hati. Kenapa? Karena dia sadar udah merusak hubungannya dengan Tuhan. Fokusnya ke dosanya. Di sisi lain, ada Raja Saul. Waktu dia ditegur, dia lebih khawatir kehilangan tahta dan harga dirinya di depan orang. Fokusnya ke konsekuensinya. Nah, perbedaan fokus ini krusial banget. Nah, inilah yang disebut duka cita menurut Allah. Jenis penyesalan yang dialami Daud. Bedanya jelas banget. Ini bukan panik karena ketahuan atau takut dihukum. Ini adalah kesedihan yang tulus dan mendalam karena kita sadar, gawat, aku udah ngerusak sesuatu yang sangat berharga, yaitu hubungan dengan Tuhan. Dan dari sinilah pertobatan yang sejati itu lahir. Tentu aja, gak semua respons itu positif. Kita lihat Saul yang menolak kasih karunia dalam bentuk teguran dan akhirnya kehilangan segalanya. Atau orang-orang Farisi yang lihat langsung keajaiban dari sumber kasih karunia itu sendiri, tapi mereka malah milih buat mengeraskan hati. Ini contoh-contoh tragis dari penolakan tawaran untuk berubah. Ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya. Kenapa sih kita butuh campur tangan ilahi? Kenapa kita nggak bisa berubah cuma dengan kemauan kita sendiri? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan coba lihat sisi diagnostiknya untuk ngerti kondisi hati manusia yang menurut teologi ini bikin kita perlu pertolongan dari luar. Konsep kuncinya di sini adalah kerusakan total. Istilahnya mungkin kedengaran serem ya, tapi ini bukan berarti manusia itu 100% jahat. Coba bayangin kayak kompas yang rusak. Bukan berarti kompasnya nggak ada, tapi jarumnya udah nggak bisa nunjuk ke utara lagi. Nah, kira-kira begitulah kondisi kita. Setiap bagian dari diri kita itu sedikit melenceng, jadi secara alami kita nggak akan mencari Tuhan. Tanpa perbaikan dari luar, kita bahkan nggak sadar kalau kita tersesat. Jadi gimana proses ngehnya ini terjadi? Sumber kita ngebaginya jadi 3 tahap. Pertama, ada semacam sentilan dari dalam oleh Roh Kudus. Kedua, firman Tuhan itu jadi kayak cermin yang jujur banget. Nunjukin kondisi kita apa adanya. Dan yang ketiga, ini momen puncaknya. Realisasi. Momen aha, di mana kita akhirnya benar-benar lihat kerusakan yang udah kita perbuat. Baik, kita udah bahas pemicunya, udah diagnosis masalahnya. Sekarang kita sampai di sebuah persimpangan jalan yang super penting. Bergantung pada respon kita terhadap kasih karunia tadi, analisis ini memprediksi dua hasil akhir yang sangat berbeda. Ini adalah momen penentuan. Jalan yang pertama adalah jalan penerimaan. Saat kasih karunia itu kita terima, yang terjadi bukan cuma pengampunan, tapi transformasi. Ini adalah jalan menuju pemulihan total, di mana karakter baru ditempa dari puing-puing kegagalan.
Kita lihat ini jelas banget pada Daud, Petrus, dan Paulus. Hidup mereka jadi bukti nyata kekuatan pemulihan ini. Jalan yang kedua tentu saja adalah jalan penolakan. Dan ini jalan yang lebih suram. Setiap kali kita menolak, hati kita jadi makin keras, tumpukan konsekuensi dosa makin tinggi, dan yang paling tragis, hubungan kita dengan sumber kehidupan itu sendiri jadi retak. Contoh klasiknya ya Raja Saul, yang perjalanannya berakhir dalam kehancuran total karena milih jalan ini. Oke, jadi terus kita harus gimana dong? Bagian terakhir ini isinya lebih ke panduan praktis. Ini bukan tentang cara bertobat dalam 5 langkah mudah, ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa membangun gaya hidup yang terus-menerus merespons kasih karunia. Nah, ini kerangka praktisnya. Pertama, pengakuan yang tulus, bukan sekedar formalitas. Kedua, arahkan duka cita kita ke tempat yang benar, sedih karena hubungan yang rusak, bukan karena reputasi yang tercoreng. Poin ketiga, ini nih kuncinya. Sadari kalau kita hidup dari anugerah, bukan bekerja untuk dapat anugerah. Dan terakhir, jaga koneksi ini tetap hidup, lewat doa, baca firman, dan komunitas. Jadi poin krusialnya begini, pertobatan itu bukan garis finish yang kita lewati sekali terus selesai. Ini lebih mirip kayak tarian, sebuah proses terus-menerus, di mana kita berbalik lagi dan lagi kepada Tuhan, hari demi hari. Dan semua gerakan itu ditenagai oleh kasih karunia-Nya. Ini adalah proses seumur hidup. Yuk, kita tarik benang merahnya. Kalau ada satu ide inti yang harus kita bawa pulang dari semua ini, ide itu adalah tentang urutan yang benar. Mana yang datang duluan? Kasih karunia atau pertobatan? Inilah kalimat intinya. Kasih karunia adalah penyebabnya. Pertobatan adalah akibatnya. Bukan sebaliknya. Kita tidak bertobat untuk mendapatkan kasih karunia. Kita bertobat karena kita telah menerima kasih karunia. Pergeseran cara pandang ini mengubah segalanya, dari beban menjadi kelegaan yang luar biasa. Dan kita akan akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Kalau perubahan sejati itu bukan sesuatu yang kita raih dengan kekuatan sendiri, tapi sebuah respons terhadap kebaikan yang gak layak kita terima, bagaimana itu mengubah cara kita memandang kegagalan kita? Bagaimana itu mengubah cara kita menyambut setiap pagi yang baru? Nah, ini sesuatu yang layak kita pikirkan baik-baik.